Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puja dan puji kita haturkan kepada Tuhan seluruh sekalian alam, Allah Subhanahu wa taala, serta salam untuk junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kita mendengar betapa hebatnya badai korupsi yang menimpa negeri ini. 10.000 triliun korupsi Pertamina, 300 triliun korupsi daripada tambang timah. Belum lagi korupsi Jiwasraya, Asabri, dan yang terakhir adalah PLN. Ini merupakan sebuah gambaran betapa para penyelenggara kita adalah bukan pelayan daripada rakyat, tapi mereka menghisap darah rakyat. Dikarenakan korupsi yang begitu besar, maka APBN atau anggaran pembelanjaan negara kita menjadi defisit atau kurang untuk membiayai gaji ASN, TNI, dan Polri. Untuk menutupi defisit itu, maka negara harus mengenjot pendapatan baik dari sektor perekonomian maupun dari sektor perpajakan. Apa yang terjadi di balik semua malapetaka yang dilakukan oleh para penyelenggara yang rakus dan tamak? Pertama adalah pendidikan kita menjadi pendidikan yang tidak bermutu. Kedua, lapangan pekerjaan akan menjadi sulit karena kepercayaan investor terhadap negara kita berkurang. Ketiga, kita terjebak ke dalam pembayaran hutang negara yang begitu besar, sehingga rakyat terbebani oleh pajak-pajak yang tinggi. Semua daripada efek domino para pelaku korupsi, rakyatlah yang harus menanggung sekarang ini. Lalu apa jalan keluar dari semua ini? Tidak lain dan tidak bukan, kita sebagai umat muslim harus mendorong pemimpin yang kita cintai, Bapak Haji Prabowo, untuk tegas dan keras terhadap para pelaku koruptor di negeri ini. Al-Fakir yakin seyakin-yakinnya Bapak Haji Prabowo seorang yang ikhlas, sebagaimana ulama besar dari Nadatul Ulama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang populer disebut Gus Dur, mengatakan hal itu. Begitulah 2029, rakyat dimanapun Anda berada, cerdaslah dalam memilih pemimpin. Jangan karena hanya duit 200 Anda coblos anggota DPR, DPRD di tempat Anda yang rusak karena Anda memberikan suara, mereka membayar suara Anda dukung. Ingat, yang Anda dukung para penghisap darah rakyat, dan itu akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Anda mendukung para pemimpin yang zalim. Rasulullah SAW dalam hadisnya
mengatakan, demi Allah, kalau kalian tidak menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan kuasakan pemimpin di antara kalian yang akan menindas dan memeras kalian. Hadis Abu Daud. Dari sini kita harus belajar, wahai rakyat, wahai para alim ulama, bergeraklah untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, karena tidak ada jalan lain selain dari kita menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana surat Ali Imran ayat 110, Allah mengatakan, engkau adalah umat yang mulia karena umat Islam menegakkan yang ma'ruf dan menegakkan juga yang mungkar. Artinya umat Islam menyuruh kepada yang ma'ruf, namun umat Islam juga mencegah daripada yang mungkar. Dan engkau beriman kepada Allah. Maka tiga hal ini umat Islam jalankan, insya Allah Allah akan muliakan kita. Allah akan angkat kesusahan-kesusahan kita. Itulah hal yang pertama yang Al-Fakir pesan. Detik ini juga Anda harus berpikir dengan cerdas. Para alim ulama terutama harus berdakwah, berani mengatakan yang hak-hak dan yang batil adalah batil. Jangan karena amplop Anda takut mengatakan yang batil. Anda takut mengatakan yang mungkar. Anda hanya menyuruh yang ma'ruf, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas memerintahkan kita untuk menegakkan amal ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Saya katakan kepada para alim ulama karena mereka lah yang mempunyai ilmu agama, sehingga mereka lah yang fasih mengatakan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Ingat, tidak ada yang menjamin hidup kita 60 tahun, 70 tahun, tidak ada yang menjamin. Hari ini bisa kita hidup, esok hari tidak ada yang bisa menjamin kita hidup. Untuk itulah Al-Fakir mengajak seluruh bangsa Indonesia agar mendukung Bapak Haji Prabowo menumpas ke akar-akarnya para pelaku koruptif dengan cara yang tegas dan lugas. Insya Allah Bapak Haji Prabowo akan melakukan hal itu. Dan pesan saya kepada para penyelenggara negara, marilah bertobat. Yang sudah Anda lakukan ya sudah, kembalikanlah kepada negara apa yang Anda korupsi. Insya Allah Bapak Presiden kita bijaksana. Dia akan mengampuni kita dengan tidak memproses hukum, asalkan harta rakyat itu dikembalikan. Untuk apa? Untuk kembali didistribusikan dalam bentuk pendidikan murah, sembako murah, kesehatan yang gratis. Kalau perlu, pendidikan juga gratis sampai universitas tinggi. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang cerdas dan pintar, mampu untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak perlu mencontoh pemimpin-pemimpin yang bertangan besi, walaupun hasil dari kepemimpinannya bisa dibuktikan menjadi sebuah barometer bahwa pemimpin yang tangan besi banyak di dunia ini yang memajukan bangsa dan negara. Contoh Cina dengan sistemnya yang komunis,
tapi itu bukan ajaran kita. Mereka melakukan sebuah sistem yang dimana para pelaku korupsi ditembak mati, sehingga para pelaku korupsi berpikir mungkin bukan 100 kali, bukan 1000 kali, tapi 1.000.000 kali untuk melakukan hal-hal yang merugikan negara. Al-Fakir tutup dengan kembali menghimbau, ayo para alim ulama, rakyat Indonesia, untuk sekarang ini kita tidak perlu lagi mencari kambing hitam, si A, si B, si C yang salah. Tidak perlu. Tapi yang kita perlukan adalah bagaimana uang ribuan triliun itu bisa kembali kepada kas negara yang insya Allah Presiden yang kita cintai, Bapak Haji Prabowo, akan menumpas para pelaku koruptif. Insya Allah apa yang akan dilaksanakan oleh Presiden kita, mudah-mudahan Bapak Haji Prabowo selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang paripurna, dijaga oleh Allah dari tangan-tangan yang jahat yang ingin mencelakakannya. Insya Allah semua itu bisa terlaksana dengan ketegasan, karena ada satu kisah di mana Rasulullah diminta untuk meringankan hukuman bagi seorang wanita yang mencuri di kalangan Bani Quraisy, yang kebetulan wanita itu adalah keluarga yang terkemuka. Maka Rasul mengatakan, demi Allah, kalau Fatimah putriku yang aku cintai dia mencuri, maka akulah yang akan memotong tangannya. Subhanallah, Rasulullah dengan tegas mengatakan hal itu agar menjadi sebuah pelajaran bahwa melakukan pemberantasan korupsi tidak perlu lagi tebang pilih, harus secara adil, transparan, terbuka, dan terukur. Mudah-mudahan Hujjatul Hasanah ini bermanfaat untuk kita semua, dan siapapun yang mendengar sampai habis video ini menjadi ladang amal untuk Anda semua. Al-Fakir tutup dengan salam yang tertinggi, bukan salam dari seorang raja, bukan salam dari seorang yang paling kaya di dunia ini, tetapi salam ini salam yang paling tinggi yang diajarkan oleh kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Salam ini salam yang akan mendoakan Anda kepada keberkahan, kesehatan, dan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.